Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian, bagaimana kabarnya di hari ini? Bersama dengan saya dalam program Kick Zone selalu menginspirasi. Senang sekali mendengarkan kisah-kisah para pemuda yang melakukan kegiatan positif, yang tidak hanya sukses mengukir prestasi di bidang akademik, tetapi juga melakukan interaksi dengan Quran yang sangat bagus. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial. Dua bintang tamu ini sudah tidak asing lagi di telinga para pemirsa sekalian. Mari kita sambut Aisyah Kaulan dan Siva Arini. Silakan duduk. Gimana kabarnya Aisyah, Siva? Alhamdulillah ya. Akhir-akhir ini sibuknya ngapain kalian berdua? Aisyah dulu mungkin. Kalau aku sekarang lagi kuliah online sama Indonesia. Kuliah online. Kuliahnya di mana sekarang? IPB. IPB ya. Ngambil jurusan? Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah ya. Masya Allah. Sekarang kalau sih Pak, kuliah di mana sekarang? ITB. ITB. Ngambil jurusan? Fakultas Teknologi Industri. Fakultas Teknologi Industri. Ya. Pemirsa sekalian, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mari kita simak tayangan video profil singkat kedua bintang tamu. Ini dia. Berikut profil singkat kedua bintang tamu kita. Aisyah Kaulan Karima, lahir di Purbalingga 23 Desember 2000. Hobi, belajar hal baru dari internet. Moto hidup dengan menyebut nama Allah. Adapun riwayat pendidikan formalnya di SD 2 Al Irsyad Purwokerto, SMP IT Al Irsyad Purwokerto, SMA IT Al Irsyad Purwokerto. Adapun pengalaman organisasinya, dia aktif di OSIS, OPMA, dan DEKMA. Selain bisa ngaji, ternyata dia juga memiliki segudang prestasi. Di antaranya, Siva Arini Mutia Rahmi yang kerap disapa Siva ini lahir di Purwokerto 15 Maret 2001. Sedangkan riwayat pendidikannya yaitu di SD Al Irsyad Al Islamiyah 2 Purwokerto, SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, SMA IT Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. Adapun organisasi yang pernah diikuti yaitu OSIS SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, OPMA, Organisasi Pelajar Ma'had Al Irsyad Al Islamiyah Boarding School Purwokerto, Gamais, Gerakan Mahasiswa Islam ITB, UPTQ, Unit Pengembangan Tilawah Al-Quran Masjid Salman ITB. Tak jauh berbeda dengan sosok Ais, seorang Siva Arini juga memiliki banyak penghargaan dan prestasi, di antaranya Itu tadi video profil singkat dari kedua bintang tamu. Masya Allah luar biasa banget ya. Nah, kita tanyakan hal itu kepada mereka. Kan kalian prestasinya luar biasa ya. Terus Al-Qur'annya juga dapat. Nah, bisa ceritakan bagaimana perjalanan kalian belajar di AABS dan juga menghafal Quran? Kalau aku kan emang soal Al-Quran ya. Dari SD, SMP, SMA kita emang riset terus ya. Emang dari kecil itu udah dikenalin sama Al-Quran. Cuma emang waktu SD aku cuma bisa selesai 1 juz. Terus SMP juga cuma nambah 2 juz. 3 juz ya? Jadi waktu masuk SMA tuh cuma bawa 3 juz. Terus ini sih. Nah, itu setelah 3 juz kan berarti di SMA-nya dapat berapa? 27 ya? Iya. Nah, itu 27 kamu selesai menghatamkan Quran di kelas berapa? Ini sih kelas 11 paling banyak. Kelas 11? Iya. Nah, berarti kamu selesai di kelas 11 berapa porsinya? Kelas 11 berapa juz? Kelas 10 berapa juz? Kelas 10 tuh kita nambah 2 juz kalau nggak salah. 2 juz? Iya, nah waktu kelas 11 tuh bener-bener sampai selesai. Jadi Siva dan Aisyah kelas 11 selesai menghatamkan Quran ya? Iya. Nah, kalau Siva sendiri, kan
dari perasaan di kelas 10 ketika mulai menghafalkan Al-Quran itu gimana? Ketika masuk ke boarding dengan lingkungan yang berbeda itu gimana? Kaget sih pasti karena dari rutinitasnya udah beda ya, rutinitas yang kan sebelumnya SMP-nya pulang ke rumah gitu ya. Terus abis itu SMA-nya tiba-tiba di boarding dengan rutinitas yang udah terjadwal dan jadwal Al-Qurannya banyak banget ya. Waktu itu sempat ngedown gitu ya Qurannya, pokoknya males-malesan gitu. Jadi, nah itu ada sosok yang berpengaruh nggak dari asatidzah sendiri kepada adaptasi kalian di boarding? Mungkin Aisyah dulu. Ini sih kita berawal kita dulu saya Nafisa. Dulu saya Nafisa tuh benar-benar yang apa sih giat baik banget gitu loh sama kita kayak kan kita habis subuh jadwalnya habis subuh. Biasanya tuh kita ketiduran. Langsung tidur gitu habis subuh. Nah saya Nafisa tuh benar-benar yang sampai masuk kamar, nyamperin, bangunin gitu, nungguin sampai kita setoran gitu. Nah itu berlangsung berapa lama di kelas 10? Berapa bulan mungkin? Satu semester. Nah, malah selama kelas 10 nggak sih? Kayak habis itu udah mending ya? Iya mending agak sama kelas awal-awal. Oke, nah pastikan dengan pencapaian yang luar biasa gitu ya, Al-Qurannya dapat, akademiknya dapat, pasti di balik itu ada motivasi yang tinggi dari kalian berdua. Mungkin bisa diceritakan motivasi terbesar kalian menghafalkan Al-Quran itu apa? Dari siapa dulu? Ais atau Siva? Aisyah dulu boleh. Ini sih motivasinya kan, ya pertama kan awalnya sih aku emang nggak ada niatan 30 juz kan, cuma emang waktu di sini ditawarin terus ya siapa sih yang nggak pengen 30 juz gitu, terus tahu juga kalau bisa 30 juz nanti di akhirat bisa ngasih mahkota ke orang tua, itu kayak pengen banget bisa ngasih itu sih jadi motivasi terbesar buat ngebahagiain orang tua. Nah kan di kelas 11 selesai menghatamkan Quran ya, kemudian ketika orang tua dengar kalian sudah menghatamkan Al-Quran, bagaimana perasaan mereka? Apakah biasa aja, ataukah sedih malah, ataukah bangga yang luar biasa, gimana? Bangga luar biasa sih ya pastinya. Mungkin kalau dari aku mungkin gak nyangka sih anaknya bakal selesai. Aku juga sama. Dan terus dari kalian sendiri gimana perasaannya? Ada campur-campur sih ya, senang, lega, tapi juga kepikiran beban murojaahnya tuh berat banget. Kita mikul tanggung jawab 30 juz tuh berat. Nah itu tentang menghafalkan. Bagi saya sendiri kan menghafalkan Quran merupakan, kalau dipikir bagi saya 30 juz ya. Saya menghafalkan misalkan satu halaman berapa jam, terus habis itu hilang lagi. Nah kalian bisa bagikan cerita, pengalaman atau tips agar ketika kita menghafalkan Al-Quran, hafalan tersebut gak mudah hilang. Dari Sila mungkin? Yang paling penting sebenarnya istiqomah sih, istiqomah sama ngafalin gitu ya. Terus kayak ini sih tadarus juga ngebantu gitu kan, dengan kita sering interaksi sama Al-Quran kita makin kenal, jadi dipermudah lah bahasanya gitu kalau mau menghafal gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan itu ketika menghafal mungkin bisa mungkin dalam waktu tadi 2 tahun kalian kan ya, tapi untuk menjaganya kan sampai mati gitu ya. Jadi yang terpenting itu dari diri kalian masing-masing gitu ya. Iya. Oke. Nah selanjutnya kan kalian pasti selama di boarding itu ada rasa capek, ada rasa males, itu normal kan ya, uring-uringan. Nah sebenarnya selama 3 tahun itu cara terampuh kalian untuk mengatasi hal itu seperti apa? Ada masanya istirahat ya, kayak misalkan lagi capek, lagi suntuk gitu ya, istirahat wajar, tapi jangan jangan kebablasan gitu. Nah di sini peran temen tuh sangat penting ya buat ngingetin. Temen yang baik itu sangat berpengaruh gitu ya. Iya. Oke, nah kan di sekolah itu gak mungkin, kalian di sekolah gimana? Di sekolah kan gak ada waktu untuk menghafal Quran, sementara kalau udah pulang diasakan juga banyak kegiatan. Nah kalian kan jamnya sama dengan yang lain. Nah gimana kalian bisa lebih mengungguli yang lain dalam progres menghafal Quran? Ada waktu tambahan lain atau gimana? Fokus ya. Iya intinya sih fokus aja kan. Waktu Al-Quran itu panjang loh, ya kan? Kita jam Al-Quran itu panjang. Jadi selama jam Al-Quran itu ya kita fokus di Al-Qurannya, jangan mikirin yang lain gitu. Jadi bisa dapat Al-Quran dengan maksimal di jamnya gitu. Oke. Nah, kan kalian sekarang sudah di jenjang perkuliahan gitu ya, di IPB, di ITB dengan hiruk-pikuk yang ada selama kalian berkuliah.
Nah, kalau boleh tahu sekarang dengan kesibukan kalian, apakah kalian bisa masih tetap menjaga Al-Quran kalian? Ataukah kalian sudah bisa menemukan sesuatu hal yang bisa membantu kalian tetap menjaga Al-Quran? Dari Indonesia. Kalau aku sih ini kayak nyari lingkungan yang bisa ngebantu gitu di IPB. Soalnya kan sebenarnya IPB itu nggak yang terlalu kaget waktu aku masuk sana tuh ya emang beda ya, cuma nggak terlalu jauh gitu, masih banyak orang-orang yang Islami gitu, alim gitu di sana. Nah aku jadinya berusaha untuk bareng-bareng sama komunitas itu gitu, sama lingkungan itu. Jadi aku masuk ke kayak ada lembaganya gitu sih, lembaga pengajaran Quran namanya Al-Baqi. Itu di situ jadi emang ada kayak program tahsin sama tahfiz gitu. Jadi dipantau juga sama kayak pendampingnya. Itu sistemnya sama dengan boarding, murojaah, hafalan kayak gitu, atau berbeda dengan yang kalian rasakan yang kamu rasakan di boarding? Hampir mirip sih, cuma emang bedanya kalau di boarding kan hampir setiap hari gitu ya. Kalau itu cuma 1 kali seminggu. Jadi emang PR-nya ya buat tadarus di waktu-waktu lain, pastinya di waktu-waktu selain itu. Tapi selama ini perkuliahan gimana, lancar kan? Dan Qurannya juga bisa ngikutin kan ya? Nah, Alhamdulillah. Sekarang sih Pak, di ITB ada wadah atau komunitas sendiri untuk kamu bisa menjaga hafalan? Sebenarnya basicnya mungkin kalau IPB itu masih mendominasi ya orang-orang yang Islam ya, orang-orang yang alim. Nah kalau di ITB itu sebenarnya enggak, sebenarnya lebih mendominasi orang-orang metropolitan, orang-orang Jakarta yang ya bisa dibilang akhlaknya enggak beda lah sama kita gitu kan. Tapi aku ikut satu unit di Masjid Salman namanya UPTQ, Unit Pengembangan Tilawah Al-Quran. Di situ jadi di situ kumpulan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang cinta Al-Quran. Nah, di situ kita saling mengingatkan. Oke, di situ kegiatannya fokusnya seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan kegiatan salah satunya. Ada pembinaan tahsin, sama ada tahfidz juga sekolah. Jadi alhamdulillah ya. Mungkin itu semua tergantung diri kita masing-masing ya. Kalau kita ada kemampuan untuk mencari komunitas yang bagus, pasti di segala tempat ada ya. Nah, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ini untuk kalian dan pemirsa sekalian di rumah ya. Adakah tips atau pesan untuk pemirsa di rumah, khususnya santri AABS, agar mereka bisa serius ataupun dalam progresnya menghafal Quran lebih lancar? Adakah? Dari Aisyah? Siva? Jangan gitu. Mungkin buat ini dulu ya, buat kelas 7 sampai kelas 11 yang masih punya kesempatan panjang nih buat belajar Al-Quran di ABS, gunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu ini tuh sangat berharga gitu loh. Nanti setelah kalian lulus dari ABS, kalian nggak tentu punya kesempatan yang sama. Kalian perbanyak lagi hafalan Qurannya, perkuat lagi biar nanti lebih bisa menghadapi dunia yang sesungguhnya gitu. Masya Allah. Gitu ya. Terus dari Aisyah gimana? Kalau aku lebih ke buat yang kelas 12, kan aku dengar yang putri tuh udah hafizah semua ya. Terus yang cowok juga tinggal menyusul. Jadi kalau pesannya aku buat kalian yang emang udah mau lulus, dunia perkuliahan tuh jauh banget sama di ABS ini gitu. Kalian harus manfaatin juga waktu di sini. Terus nanti ketika udah di perkuliahan, kalian itu harus bisa menjaga titel hafizah kalian gitu. Jangan sampai kalian malu-maluin titel yang kalian punya. Jaga pergaulannya, jaga perilaku dan penampilan kalian. Terima kasih Siva, Aisyah sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua tadi ya. Terima kasih. Demikian tadi kisah inspiratif dengan kedua bintang tamu. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemudahan kita di dunia dan nanti sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Kikzun selalu menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching video. Don't forget like, share, comment, and subscribe.